tanyakan di situ, kalau memang menurut orang anggapan abang bahwa Yesus itu adalah sebagai seorang nabi, mengapakah kedatangannya sebelum dia datang dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang, sementara maaf saja Nabi Muhammad sama sekali dia tidak dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Saya mau bahas, ya intinya ini untuk menambah wawasan ya. Jadi menurut orang abang ini kan bahwa Yesus itu hanyalah sekedar seorang nabi, bukan begitu kan Bang? Betul. Iya. Nah, jadi kalau kami itu sebagai penganut Kristen, dia itu lebih dari sekedar seorang nabi. Jadi yang maksud saya ini sah-sah saja kalau orang teman-teman Muslim menganggap Yesus itu sebagai seorang nabi. Namun yang menjadi pertanyaan saya, ini berhubung dari kepercayaan orang abang berkaitan dengan nabi seperti Nabi Muhammad kan? Dan yang saya tanyakan di situ, kalau memang menurut orang anggapan abang bahwa Yesus itu adalah sebagai seorang nabi, mengapakah kedatangannya sebelum dia datang ribuan tahun sebelumnya dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang, sementara maaf saja Nabi Muhammad ya sama sekali dia tidak dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan abang seperti begini? Kalau kita berbicara mengenai nubuatan, di dalam kitabnya orang Yahudi itu lebih banyak nubuatan untuk Nabi Muhammad daripada Yesus. Kitab orang Yahudi. Ya. Oke. Kitab orang Yahudi kenapa bukan dari kitab orang abang penganut Islam? Kenapa bisa begitu? Loh, masa di kitab kami menubuatkan nabi kami? Oke, lanjut terus karena ini nanti enak nanti pembahasannya ini. Iya. Lalu kenapa harus dipinjam itu dari kitab orang Yahudi? Kok dipinjam? Kenapa bisa? Karena begini, kedatangan. Anda nggak ngerti nubuat ya? Oke. Aduh, harusnya saya yang harus buat abang ngerti tentang nubuat. Ini loh Bang. Oke. Mengenai kedatangan Yesus itu. Coba kita angkat satu pembuktian aja dulu, pembuktian tentang nubuatan yang jelas-jelas di kitabnya orang Yahudi itu digenapi oleh nabi kami. Ya, bisa dalilnya apa Bang? Saya mau tahu juga ini. Ulangan 33 nomor 2. Ulangan 33. Iya, bisa abang coba bantu supaya bisa kita. Anda tahu nggak dalilnya? Ya, masalahnya gini, aku lagi di kendaraan, jadi kalau memang abang bisa bacakan di situ, ya. Coba abang. Masa pendeta nggak hafal kitabnya orang Yahudi yang dipakai? Ya. Mungkin setiap ayat-ayat itu kan ada di ingatan kita orang. Yang nggak mungkin juga abang kan bisa baca semua, bisa tangkap semua, hafal semua itu ayat-ayat Al-Quran kan, nggak mungkin. Iya bukan, enggak, ini kan bukan kitab Anda. Ulangan itu kan kitabnya Yahudi maksud saya, dan sama-sama bukan kitab kita, bukan kitabnya umat Islam, bukan kitabnya umat Kristen. Tapi yang mendapatkan keuntungan dari kitabnya Yahudi, jual kitabnya Yahudi ke jemaat kan Anda sebagai pendeta kan gitu. Iya, jangan kemana-mana dulu pembahasannya. Oh iya, sorry kalau nyambar sedikit, sorry. Di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 33 nomor 2 di situ dikatakan Tuhan berfirman bahwasanya diceritakan Tuhan datang dari Sinai, lalu kemudian terbit kepada mereka dari Zair. Lalu yang ketiga dikatakan lagi ia nampak bersinar dari pegunungan Paran.
Lalu dikatakan datang dari tengah-tengah 10.000 orang kudus. Lalu dikatakan di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Ini yang datang dari Paran siapa? Membawa 10.000 orang kudus. Kenapa Abang bisa mengklaim di situ adalah maaf aja Nabi Muhammad? Kenapa? Saya tidak Dari mana mengklaim. Abang bisa mengklaim situ? Saya tidak mengklaim, tapi saya bertanya, siapa yang berasal dari gurun Paran? Logo apa yang jadi bertanya? Saya yang bertanya loh Bang. Iya kan Saya itu bertanya di mana ayat kitab yang Anda pakai. Kan Anda berbicara terkait dengan nubuat. Saya bertanya, saya malah katakan kan tadi Anda mengatakan kenapa tidak ada nubuatan di kitabnya orang Yahudi. Kan gitu. Yang ada hanya Yesus katanya. Nah sekarang kenapa Anda nggak mau menyebut bahwa yang ada di Ulangan 33 nomor 2 itu Yesus? yang saya tanyakan sama Abang itu udah lain, itu jawaban orang Abang dong. Yang saya tanyakan di mana dalilnya kalau dari kitab orang Yahudi itu dinubuatkan tentang kedatangan seorang Nabi Muhammad. Kan itu yang saya tanya. Ya, yang datang dari gurun Paran siapa? Aduh, coba Abang pahami dulu yang saya tanya. Iya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Jangan Abang bertanya balik, saya tolong dijawab dulu. Iya, Mengenai, sudah saya jelaskan. yang datang dari gurun Faran itu siapa, Bang? Kan udah kutanya supaya Anda paham. Dijawab dulu tuh, dijawab dulu. Paran itu apa? Kalau nggak bisa dijawab, ya udah Bang, nggak apa-apa. Kita juga kan sekedar Saya bertanya, bukan Anda yang bertanya, saya yang bertanya. Inilah Abang ini Nabi Muhammad yang datang. Lalu maksud Abang ini Nabi Muhammad yang datang? Lalu siapa yang datang dari gurun Faran membawa 10.000 orang kudus? Siapa? Enggak nyambung ini loh Bang. Enggak nyambung ini loh Bang. Saya bertanya, kalau saya jelas kalau saya, kalau dikatakan 10.000 orang kudus, orang yang bersunat, itu nabiku datang dari Madinah sampai ke Mekah, menaklukkan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan kudus, menaklukkan kota Mekah yang dikenal dengan Fathul Mekah. Itu sudah terjawab. Nah sekarang kalau bukan Nabi Muhammad, pasti ada versi lain dong dari Anda. Siapakah Nabi yang berasal dari gurun Faran itu? Jawab. Oh, jadi oke. Sampai di situ berarti Abang itu mengklaim kalau itu adalah Nabi Muhammad. Tapi jelas di sana bahwa di sana kan tidak tertulis itu namanya, tidak tertulis. Oh apa? Oh berarti Anda nggak ngerti nubuat. Tadi katanya ngerti nubuat. Terus kenapa Anda cari nama? Yang namanya nubuat itu Pak Pendeta tidak ada sebut nama. Kalau sebut nama bukan nubuat namanya. Waduh, parah. Ini pendeta duit mah begini. Apa itu nubuat? Namanya nubuatan itu Bang, ya. Namanya nubuat itu adalah menggambarkan tentang kedatangannya itu pertama. Kedua, menggambarkan tentang kisah kehidupannya. Ketiga, menggambarkan bagaimana akhir hayatnya, hidupnya, bahkan semuanya akan digambarkan. Sementara di sana tidak secara tentang Nabi Muhammad di sana. Baik. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi nubuat tentang kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Silakan. Kemana-mana. Katanya nubuatan itu menceritakan tentang A, tentang B, tentang C. Saya sudah menjabarkan, saya sudah menjelaskan satu-satunya manusia yang berasal dari gurun Faran membawa pasukan 10.000 manusia, tangan kanannya kemudian membawa hukumnya menyala-nyala, membakar hukum jahiliyah hanya Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, kalau itu bukan nabiku, lalu siapa? Lalu siapa?
Lalu siapa? Oke bang, nanti ya, nanti kita apa lagi? Soalnya saya mau udah sampai nih. Ya. Harusnya begitu sampai justru debat. Jurus jitu. Nggak masuk itu di logika. Iya memang. Apa namanya? Logika itu, gereja itu, mana bisa? Itu hilang perpuluhan kalau masuk dalam logikamu. Saudara hanya mengatakan bukan Nabi Muhammad. Lalu siapa? Lalu siapa, bos? Itu bukan Nabi Muhammad. Iya, lalu siapa? Lalu siapa? Lalu siapa? Paulus. Itu hanya saya mau bilang, itu jangan dikutip di kitab itu, karena itu nggak ada dalilnya sebenarnya, nggak ada di situ. Nggak ada Apalagi di situ Anda tentang agama Anda mengambil satu kitab agama Yahudi, kitabnya Yahudi diambil. Apa hubungannya coba Yahudi dengan Kristen? Masa nggak tahu bang itu? Apa hubungannya Yahudi dengan Kristen coba? Kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam agama Anda coba? Itu doang. Oke bang, nanti saya coba naik nanti. Soalnya saya iya. Belajar lagi ya. Ingat PR-nya 10 juta satu ayat jaminan Kristen masuk surga. PR-nya ingat itu. Makanya kalau cuman di gereja doang kerjanya, ya di gereja nggak ada ilmu ya kayak gitu, ketemu dengan apologet Islam babak belur, bahas nubuatan nangis, bahas apapun keok, jaminan keselamatan peot, nggak ada. Tapi kalau giliran pungut perpuluhan di gereja, woi, paling sakti. Kalau ngebatin orang, aku tengok di videonya kan, aduh, settingan kapal. Pas giliran ditanya masalah sepele, mencret. Dia yang minta nubuat, kita jelaskan nubuatannya. Siapakah yang datang membawa orang kudus 10.000, tangan kanannya ada hukum yang menyala-nyala, itu siapa? Halo bang. Gak bisa dia sebutkan. Halo juga. Gimana kabarnya bang? Baik. Katolik Protestan abang? Islam bang, Islam. Oh, ada yang bisa kami bantu? Makasih. Bang, aku mau tanya kabar doang bang. Oke, baik, alhamdulillah. Aku salut sama abang ini. Oke, thank you abang. Siap makasih bang, ya. sukses terus bang. Oke, makasih. Aku nggak butuh penilaian dan sanjungan abangku. Aku butuh oten, supaya teman-teman saya yang muslim awam tidak tertipu oleh rayuan manis, janji-janji palsu. Halo, selamat malam. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Naik diskusi kita. Ini kecap manis kenapa ini? Berarti dia sengaja teman-teman. Oke, kita kasih apa yang diinginkan. Oke, kita tanya dulu. Halo kecap manis. Kecap manis. Halo. Udah 3 kali dia naik. Berarti dia minta diblokir ini. Kecap manis. Katolik Protestan. Oke, izin blokir ya. Halo. Kecap manis. Assalamualaikum. Terima kasih udah menyertai selama ini. Selamat berpisah. Bye. Bye-bye. Halo saudara kocak. Kacung. Ah, Kacung Bang Zuma. oh Katong. Katolik Protestan. Islam Bang. Mau diblokir? Islam. Oke.
Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Yang non-muslim ya. Semangat malam. Halo, Dan juga selamat malam juga. malam. Katolik Protestan abang. Katolik bang. Boleh buka kamera silakan. Di sini gelap bang. Buka bang kameranya, tidak apa-apa. Saudara John. Iya bang. Sore bang. Iya. Masih rajin ke gereja bang ini? Abang rajin ke gereja? Saya jarang ke gereja bang. Kenapa bisa? Hati-hati kena PL bang, merokok. Kenapa jarang ke gereja? Karena saya selalu percaya Tuhan saya. Kok merokok bang, kena pelanggaran. Udah dibilang. Selalu percaya Tuhannya. Tuhan yang mana lagi nih? Bukannya kalian diperintah ke gereja. Betul-betul banyak macamnya Kristen ini ya. Ini lagi. Halo bang, jangan diturunin. Kau mau apa? Iya. Aku mau diskusi sama abang. Ya sudah, buka kameramu. Nggak usah kau bercanda. Kau nggak malu apa dilihat sama orang? Gimana diskusi kita gimana ini bang? Iya, di dalam agamamu di KPR 17 nomor 23 dikatakan bahwa orang-orang Athena itu menyembah Agnostos Theos. Dan ternyata Agnostos Theos ini adalah apa yang diajarkan oleh Paulus kepada kaumnya, yaitu orang Athena. Ayatnya apa tadi betul bang? KPR 17. KPL apa KPK itu bang? KPR. KPL. Ya, Ya. Soalnya enggak semua di otak saya juga bang. silakan. Para Rasul 17. Iya. Ya. Menceritakan perjalanan pelayanan Paulus, iya bang. Iya, ke Athena, betul. Nah jadi pertanyaan abang gimana itu? Ternyata yang kalian sembah selama ini itu adalah dewa yang sama dengan yang disembah oleh orang Athena. Gimana ini? Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Malam. Semangat malam. Saudara Semangat. Katolik Protestan abang. Saya Kristen Protestan. Oke, silakan buka kameranya. Maskermu dong. Saya open cam. Silakan buka kamera. Buka maskermu, saya open cam. Pakai masker aja juga bang, nggak apa-apa.
silakan. Kau nggak boleh ngatur saya. Begitu juga Anda. Ya udah diam aja lah mulutmu kalau di situ. Ya sudah. Kalau nggak sanggup, jangan coba-coba naik, kan gitu. Kalau yang nggak sanggup pakai masker. Kalau nggak ada Hanya mayoritas. ilmu, kalau nggak ada ilmu, Kau punya ilmu jangan nggak? naik ke komal seperti ini. Kalau nggak ada Kau ilmu, punya ilmu nggak? Kau punya ilmu nggak? sehingga untuk menutupi non-stop bicara. ketidaktahuan. Kau punya ilmu nggak? Saya tanya. Kalau Anda punya Kau punya ilmu, pengetahuan? tinggal buka kamera. Ayo, Enggak, kau punya pengetahuan nggak? Coba tinggal dulu, buka, saya tanya. tinggal buka kamera, nggak perlu dipertanyakan itu. Iya. Saya Buka kamera. Kau buka masker. Kau buka masker. Kenapa harus masker? Gak ada hubungannya Kalau itu. Kau masa yang ngatur saya? Lah, situ masa mau ngatur saya juga. Ya udah diam aja kalau kau nggak mau diatur. Ya sudah, ngapain Jangan Anda kau- turun ke sini, naik Kau ke sini? jangan ngatur orang. Kalau kau nggak mau tidak diatur. ada ilmu, ngapain naik ke sini? Kan gitu. Kau yang nggak punya ilmu. Kalau Saya ada pastikan kau nggak- ilmu, kalau ada ilmu pasti berani buka kamera. Udahlah, turun. Dadah. Silakan Berani. turun. Pengetahuanmu nggak ada. Buka kamera kalau berani. Halo, Saudara Joker, silakan. Buka kamera kalau Kristen. Selamat malam. Malam juga. Agamanya apa ini, Bang? Saya Kristen, Bang. Buka kameranya, silakan. Oke, bentar dulu, Bang ya. Iya. Oke, Oke. Bang. Ya, salam kenal. Oke, salam kenal Bang Zuma. Siap. Ini ada tema, Bang. Ini saya ada pertanyaan di sini, Bang. Apa itu? Gini Bang ya, kalau menurut Abang, kalau melihat yang sedang maraknya sekarang itu orang-orang yang melarang untuk mendirikan ibadah agama lain, bagaimana tanggapan Abang? Ya, itu normal-normal aja. Kalau dia kemudian Normal, Bang. Kalau buka di tengah-tengah pemukiman umat Islam, ngapain? Ya itu namanya toleransi Bang. Kalau misalkan udah ada izinnya, ya ngapain? Kenapa enggak tempat-tempat yang terlarang seperti dugong itu yang harusnya dilarang? Kan orang beribadah juga kan bukan membuat suatu masalah. Kan mereka itu berdoa kepada Tuhan. Bagaimana menurut tanggapan Abang? Kalau saya sih, saya sendiri kalau misalnya memang tidak memenuhi syarat, ngapain buka di situ? Kenapa paksa kali? Ya ada juga Bang yang sudah memenuhi syarat, sudah izinnya ada semua lah, udah lengkap, tapi masih ada yang Enggak, itu fitnah, itu hoax. Waduh. Enggak ada itu enggak ada. Oke lah, Bang. Itu aja. Oke, terima kasih. Kristennya cuma 3 orang. Hidup di kalangan umat Islam, mau bikin gereja di tengah-tengah pemukiman Islam lagi. Kan idiot. Halo, semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Iya, Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Belum bisa buka kamera ya? Belum. Nggak bisa buka kamera. Tidak tersambung. Iya, belum bisa, Bang. Nanti cari akun yang bisa buka kamera ya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Katolik Protestan. Bang Zuma, Iya. Katolik jika agamanya, Bang. saya
Agamanya jika saya non muslim, masalahnya Agamanya? Bang Zuma di mana? diskusi kita. Anda mewakili agama Anda, saya mewakili agama saya. Gimana? Ketika agama Anda apa? Agama Anda apa? Woi, agama Anda apa? Kalau Kristen buka kamera. Rina Ina, Mbak Rina, kita turunkan. Abang kalau Kristen bilang aja Kristen, gak usah pantun ria. Iya. Nah, Jadi, buka kamera, silakan. kita diskusi cerdas. Saya buka kamera. Oke, silakan. Iya, saya suka Kita diskusi. kalau ya nggak usah lagi diulang-ulang. Kita diskusi. Memang naik ke sini memang diskusi. Abang ini lebay kali. Buka kamera, itu ada tema tuh. Kristen, apakah betul menyembah dewanya orang Athena? Silakan. Oke. Ketika orang Kristen Oke, memang saya menyembah buka dewa, kamera. Oke, buka Anda kamera. Buka kamera. Buka kamera. Jawab dulu pertanyaan gua, Bang. Masalahnya Buka kamu di mana? kamera. Oh, masalahmu karena saya nggak buka kamera gitu, Bang ya? Iya, memang harus buka kamera di sini diskusi, Abang. Kalau mentalnya masih lemah, masih rapuh menghadapi Bang Zuma, ya jangan naik lah. Simak aja di bawah, tap-tap layar, kan gitu. Bang, berani, Bang Zuma berani orangnya, berani. Tapi berani main belakang doang. Apalah orang ini. Terlalu banyak sayur kangkung terselip di gigimu, Bang. Makanya kau cuma ngomong doang. Buka kamera, kita diskusi. Oi, Emang nggak bisa. Diskusi itu, Bang, suara. Yang komunikasi itu suara, Bang, bukan pajak. saya maunya buka kamera supaya kita saling lihat. Oh, ini orangnya. yang Kenapa bicara. semua orang harus mengikuti maunya Bang Zuma? Halo, selamat malam. Halo abangku, siluman ubur-ubur, selamat malam. Abang, Ya, malam. Katolik Protestan. Abang, Ya, malam. Katolik Protestan. Abang. Halo. 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 Hey! Saudara Regar. Halo, Katolik Protestan abang. Halo. Halo. Katolik Protestan. Bang. Abang. Abang. Halo bang. Calon mertua yang dipecat menantu, apa kabar? Adanya Ali dia. Semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Protestan. Buka kamera silakan bang. Bentar ya. Iya. Iya. Saya tunggu abangku. Abangku yang ganteng. Yang begitu bang. Hah? Yang begitu. Ya udah buka kamera makanya aku bilang toh.
Bang Juma. Iya. Saudaraku Zi, apa masih sering jualan batu nisan, Bang? Masih bisnis itu sampai sekarang? Masih? Apa? Masih bisnis itu? Bisnis apa ya? Jualan batu nisan? Enggak lagi? Enggak lah. Oh. Oh ya udah, buka kamera lah kalau gitu kita. Ayo. Buka kameranya silakan. Ini ada tema menarik. Apakah betul Yesus itu sama dengan Theos? Theos. Ya. Coba bacakan. Buka kamera dulu. Iya. Lain kali seperti apanya itu? Buka kamera. Halo? Iya. Buka kamera. Iya, bentar dulu. Hah? Bentar. Apa nih? Halo saudara Casper. Halo. Kristen ada nyali. Bang Juma. Sekali naik jualan kaset. Iya, Bang Juma ini. Hah? Halo? Iya. Iya, buka kamera silakan. Kalau tidak diturunkan. Kenapa diturunkan? Buka masker dulu. Silakan buka kamera teman-teman. Buka masker dulu. Iya. Buka kamera silakan. Itu masker biar nampak. Maskernya dibuka. Jadi penakut semua. Babi dimakan, anjing dimakan. Ketemu Bang Suma takut. Maskernya. Memangkan mulutnya. Anjing dimakan, babi dimakan, ketemu sama aku takut. Saudara Kasper ini agamanya apa, Bang? Protestan. Oke. Musiknya dikecilin. Ya, dikecilin musik. Iya. Kita ortodoks, Bang. Iya, oke. Silakan, berdasarkan informasi dari buku Lukas, buku yang kedua di dalam catatannya bab 17 nomor 23. Ternyata Paulus mengajarkan menyembah dewa yang sama dengan yang diajarkan kepada orang Kristen. Gitu, Bang. Lukas berapa? Coba ulang lagi, Bang. KPR 17 nomor 23. KPR 23. Iya. Lukas 17 ayat 23 ya? KPR. Aduh, apa ini? KPR, Bang. Iya, KPR. Kisah para Rasul. Iya. 17. Iya. Nah, terus Ternyata yang kalian sembah selama ini itu sama dengan sembahannya orang Athena. Kalian ini ternyata penyembah dewa juga. Tapi dewanya itu diganti namanya menjadi Yesus. Baca dalil. dari mana bisa ditahu itu sama itu, Bang? Baca dalil. KPR 1723. Oh, berarti dalil itu, Bang. Ya, jadi kalian ini beragama pakai apa? Pakai dalil atau pakai dange tunu? Kan pakai dalil orang beragama. Masa kitabnya tidak dipercayai, gimana sih? Kan gitu, Bang. Ternyata pantasan aja orang Yahudi tidak sama dengan orang Kristen, tapi kitabnya dipakai. Ternyata kitabnya orang Yahudi itu hanya sebagai aksesoris doang, biar tidak kentara kalau kalian ini penyembah dewa.
Berarti Yahudi itu ya bang. Yahudi Tuhannya beda dengan Tuhan kalian. Kalau Tuhan Kristen itu ternyata dewanya Athena gitu loh. Bukanlah. Astaga, kok beda? Baca KPR 17 tadi, nomor 23. Ini Iya, kisah para rasul itu 23. sebab ketika aku berjalan-jalan 17. dan melihat dan aku menjumpai sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Yang kau tanpa mengenalnya. Itu yang kepadamu. Oh, diberitakan kepada orang-orang di situ. Siapa yang diberitakan Paulus kepada orang Athena? Yang disembah orang Athena. Yang orang Apa itu? Athena Apa itu kan, dia kan menjumpai mesbah dengan tulisan pada tidak dikenal. Itu yang orang Athena. Jadi, Apa yang kalian sembah yang kalian tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Betul? tidaklah. Dia kan jumpa orang Athena toh. Dia jumpa Coba orang dibaca. Athena. Dia jumpa orang Athena toh. Dia jumpa orang Athena. Orang Athena Terus? itu yang menyembah. Ya, orang Athena itu yang menyembah yang tidak dikenal, Cok. Lalu yang Paulus yang orang Athena sembah, yang orang Athena sembah yang mereka tidak kenal, itulah yang Paulus beritakan kepada mereka, bukan? Tidaklah, tidak. Astaga, abang ini. Dalilnya begitu bunyinya. Coba baca lengkap. Coba abang baca itu. Kasih lengkap dulu bahasanya. Baca silakan Anda baca. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaan ngana toh, ngana pe pujaan toh, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Berarti ngana pe pujaan Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, itu. Berarti Sekarang pertanyaannya, apa yang diberitakan Paulus kepada orang Athena? Yesus atau Nabi Muhammad yang Paulus beritakan kepada orang Athena? coba buka masker. Berarti ngana penyembah Theos. Tidaklah. Dia ada. Mengerti tadi itu bang? Mengerti tadi itu? Apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Apa yang diajarkan oleh Paulus kepada orang Athena? Bukan Paulus ajar itu. Bukan Paulus yang ajar itu bang. Pak, itu Paulus tadi. Itu Paulus. Gimana sih? Paulus itu Kalau yang tidak tahu datang. tafsirkan itu bang. Gak perlu ditafsir. Gak perlu ditafsirkan. Tidak perlu ditafsirkan. Gak perlu, kan sudah tertulis di situ. Udah tertulis. Buka masker dulu. Udah tertulis di situ. Berarti tidak perlu ditafsirkan. Ngana pe body mabuk. Ngana pe modi mabuk cap tikus. Ngana mabuk. Mabuk jadinya. Intinya kalian harus tahu bahwa kalian itu penyembah dewa Athena, titik. Dah ya? Dadah. Ya ada. Itu dalilnya udah jelas bang. Dalilnya jelas. Tidak ada Oke? penyembah dewa Athena bang. Itu dalilnya begitu. Nggak bisa dipungkiri. Udah begitu bunyinya. Gitu kawan. Udahlah. Nanti Anda baca nomor 34-nya. Penyembah-penyembah dewa Athena, diantaranya kemudian ada di situ disebut Dionysius, ya, anggota majelis daripada apa yang tertuang di dalam kitab Anda
Dia adalah anggota majelis Areopagos. Itulah yang menjadi pengikut Paulus, penyembah dewa Athena, agnostos, theos. Halo, semangat malam. Jangan marah kalau kita buka kebenaran itu, karena kalian sendiri yang mengambil nama Tuhan kami masuk ke sana, tapi ternyata yang kalian sembah itu adalah dewa Athena. Dalam nama Yesus. Jangan emosi kawan-kawan. Itu tertulis di Bible. Katanya kalian itu ini ahli kitab. Masa Bang Suma yang ngajarkan kalian kitab? Kan lucu kalian ini. Halo kawanku. Halo. Semangat malam. Halo. Om Hadi, selamat bergabung. Halo saudara, naik silakan. Ngomong dong, ngomong. Udah ketahuan yang Mbak Dewa. Jadi malu dia. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Kita dialog. Jangan emosi tapi santai aja. Ada onde-onde kah? Semangat malam Bang Purba. Ya malam Bang. Katolik Bang, Protestan. Katolik Protestan. Kok gue Protestan Bang. Buka kamera silakan. Lalu Bang, gue lagi makan Bang, soalnya Bang. Ya buka kamera Bang, kita diskusi. Enggak Bang, gue mau nanya aja nih Bang. Iya, tanya boleh, tapi buka kamera kita diskusi. Silakan. Aduh, lu Bang, gue mau nanya nih sebentar nih Bang. Iya, percuma aja Bang, nggak dijawab kalau nggak. Lagi makan Bang, lagi makan Bang, nggak enak. Ya udah nanti aja kalau gitu setelah makan ya. Oke? Oke Bang. Santi. Semangat malam Mbak Santi. Halo. Semangat malam. Halo, malam. Katolik Protestan. Muslim Bang. Akang Udin, Katolik Protestan. Halo Akang. Akang Udin, kayak orang Bugis namanya. Semangat malam. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Ya malam juga. Katolik Protestan kah? Halo. Muslim Bang. Muslim. Kita mau bahas teos sesama Muslim. Halo saudara Darmin. Islam Bang. Muslim. Iya, kita mau bahas teos. Saudara Darmin. Halo. Kenapa bisa begini? Ya dulu kan awak yang saya Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Darmin. Halo saudara Darmin. Kaukah itu kawanku siluman ayam jantan? Halo? Oh bukan. Oke. Semangat malam. Malam Zuma. Katolik Protestan. Aku Hindu Bang, boleh ikut debat? Bahas teos. Oh, bahas teos. Iya. Aku Hindu. Kami nggak ada.
nggak ada perseteruan dengan Hindu kami. Orang Hindu tidak ngambil-ngambil istilah-istilah Islam di dalam kitabnya. Jadi tidak perlu kita berdiskusi, Abang. Oke ya. Oke, Bang. Orang Hindu orang baik-baik, tidak seperti tetangga kita, Pak Luka, Pak Bote, Kepala Talang, dan sedikit Asyu. Halo, selamat malam. Halo. Pada takut ini teman-teman. Takut dia sama kita, sedangkan kita tak takut. Mereka besar di mulut doang. Ikana ngumpet melulu, tidak berani nerima undanganku kodong. Malah dia sembunyi sekarang, sengaja dia umpetin, sama seperti Leo. Leo tak ada gunanya, lebih baik dia jadi pot bunga saja, bunga matahari. Andai saja saudara kami Kristen memiliki mental yang kuat menghadapi Bang Suma, pasti keren. Sayangnya mereka hanya bisa ribut dengan masker. Cuma maskernya lupa. Kalau dilihat dari menu makanannya sangar-sangar loh. Makanannya babi, biawak, anjing, tikus, kucing, kuda nil, melulu. Kuda nil, ubur-ubur. Tapi giliran dia disuruh buka kamera aja, kencing-kencing cenanya. Gimana sih? Masker itu dilepas. Aku cuman bisa bertengkar dengan masker. Tapi makanannya sangar-sangar, buaya, biawak, sama diri sendiri, hantu pohon, coba hantu pohon, kadal beracun, kodok hamil, makanannya sangar-sangar, tapi buka kamera susah. Gemetaran gitu loh. Berarti maskernya dibuka. Gemetaran. Dia sudah tahu, biar bagaimanapun Pak Bang Suma tidak buka masker pastinya. Artinya memang dia sengaja, cuman mau naik pansos, ujung-ujungnya pansos doang. Pasti pansos doang. Nah, cuman bisa begitu. Nah, cuma bisa begitu. Padahal kalau makanannya babi, anjing, serigala, biawak, buaya, tikus. Daripada mulutnya kotor kayak Bang Juma. Tikus, apalagi teman-teman, ular kobra, ular naga, kalau Islam punya ular Tuhan, paton, ayo ular piton. Kalau Islam punya Tuhan, kecoa, jawab. Cicak, kodok, apalagi toke, dimakan ya semua. Jawab, enceng gondok. Cuman beraninya nanya. Tapi cuman begitu doang. Naik ke atas, buka masker, buka masker, buka Terus masker. Apa? Masker. Malu. Jelek kelihatannya. Tidak ada hubungannya. Jelek ke kelihatan kamu. Anda buka kamera. Ayo. Nggak ada masker ini, makanya. Ya pakai BH-nya bini. Kenapa takut mulutnya kotor itu kelihatan? Karena saya diskusi dengan pemakan babi, bau. Napas Anda bau. Pasti malu dengan tetangga. Enggak, ngapain jelek harus malu? Pasti. Enggak dong. Aku pernah lihat loh, kamu buka masker jelek. Terus kalau jelek kenapa? Ngaruh. Iyalah, ngaruh. Wah, terus kenapa Anda nggak buka kamera? Karena Anda ganteng. Aku buka kamera, kamu buka masker. Kenapa nggak buka kamera? Ya ngapain aku buka kamera, kamu nggak buka masker? Iya, karena muka Anda mirip makanan Anda, kan gitu. Maaf ya, aku jujur kali. Sangar kali, makanannya biawak. Iya kan? Asu. Iya kan?
Tapi disuruh buka kamera aja kencing celana. Oh ini teman kita ini. Laskar Timur, tepuk tangan. Ini ilmunya luar biasa ini. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara. Laskar Timur. Tentang apa nih Bang Juma? Theos sama dengan Yesus sama dengan Dewa Athena. Silakan. Maksudnya gimana ini Bang? Maksudnya Paulus mengajarkan menyembah Dewa Athena. Ternyata selama ini pakai nama Allah. Ternyata terus yang Bang Juma yang mencium batu itu gimana? Nggak ada urusan dengan itu Bang. Bang Juma juga mencium batu, menyembah berhala juga kan? Kami mencium batu atau apapun itu, kami tidak menutupi Tuhan kami dengan sebutan Tuhan Anda. Kebalik, mencium batu Tuhan kan itu juga menyembah berhala juga. Tuhan kami namanya dipakai masuk ke Bible. Untuk apa? Ada apa? Oh ternyata cek per cek untuk menutupi Dewa Athena yang kalian sembah. Iya. Gitu. Silakan buka kamera. Silakan. Aduh, belum bisa nih Bang, lagi kerja nih. Ini bisa di sini. Tuh bisa. Gelap. Tinggal nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan. Jangan gelap. Oh ya sudah. Anda tap-tap layar aja di bawah. Kalau dilihat profilnya sangar, tapi mentalnya mental kodok. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Naik, hadapi saya dengan ilmu yuk. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Katolik Protestan Abang. Halo. Halo. Oke, kita turunkan. Tak ada yang bisa kawan-kawan. Mereka hanya bisa ngehujat, nyerang masker. Kasihan juga sih sebenarnya. Padahal tujuan kita itu bukan mau begitu, tujuan kita itu baik, mau mengajarkan mereka untuk sadar gitu. Itu aja sih motivasinya. Halo saudara Bang Lase. Bang Lase. Halo Bang Lase. Ini bahasa Jepangnya batlas. Halo Bang. Ya halo juga. Katolik Protestan. Protestan Bang. Kok bilang Protestan gimana sih? Buka kamera silakan. Buka dulu maskernya Bang. Ya masker lagi. Jangan iring makanan orang Bang. Jangan iring makanan orang. Saudara ini. Kenapa ada apa kalian dengan masker? Buka Walaupun kamera. Makanan orang jangan irit. Kok irit? Buka kamera. Iya. Jangan irit Bang. Kok irit? Hemat. Buka kameranya Bang. Mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Terujukkan aja. Teruskan aja. Bang, kata Paulus kalian itu menyembah Dewa Athena loh. Nama keren, Batlas. Tapi ya sama aja. Ayo teman-teman, silakan hadapi Bang Suma dengan ilmu, silakan. Halo Bang. Semangat. Ya, Katolik Protestan. Katolik. Ya, Katolik kayak tempe. Buka kamera. Teman-teman Kristen. Kenapa begitu? Kasihan si kalian ini. Diajarkan kebenaran, diajak diskusi baik-baik, tapi
tapi kalian hanya bisa kejang-kejang. Sedikit-sedikit buka masker. Semangat malam. Halo. Atau jangan-jangan mereka sudah tersadarkan kayak di barat kan. Barat itu kan udah mulai sepi tuh. Udah mulai sepi gereja, karena sudah disadari oleh anak-anak muda di sana kalau mereka kok disuruh menyembah dengan musik, dan yang disembahnya itu kok teos. Apa teos ini kan gitu. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit meninggalkan gereja. Sepi di sana teman-teman. Barat itu udah sepi orang beribadah di gereja. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo. Halo. Iya, halo. Ya. Maaf ya Bang, cuma videonya belum bisa soalnya akun baru. Katolik Protestan? Protestan. Oke. Usia berapa tahun? Masih 30. Oke. Masih sering baca Bible? Masih sering. Apakah Anda tahu kalau Paulus itu mengajarkan sembahan Athena? Apa? Apakah Anda tahu bahwa kalian itu sebenarnya menyembah sembahan orang-orang di Athena sana? Enggak, bukan itu jangan. Itu di dalam kitab Anda tuh tertulis di KPR 17 nomor 23. Tertulis di KPR 17 nomor 23. Enggak ada di situ. Tertulis di KPR 17 ada dong. Nomor 23. Enggak ada di situ. Ada. Enggak ada di situ Bang Juma. Silakan dibaca. Suma tolong. Markus. Ya kalau Bang Juma mau nampain, tidak jelas. Seharusnya Bang Juma yang bacain. Buka kameranya Markus. Buka putih. Markus. Suma tolong ompong. Buka kameranya. Markus. Halo Bang Juma. Suma ya tolong ompong. Buka kamera Markus. Suma tolong ompong. Buka kameranya. Ompong. Buka kamera, berani enggak? Diskusi kita, jangan maki-maki. Enggak mempan itu. Bagiku enggak mempan. Kau bilangin saya jelek, ompong, enggak mempan. Percuma, kayak anak kecil aja. Buka kamera, diskusi kita. Gitu saudara Markus, manusia rakus. Ayo Bang Juma, kalau emang Bang Juma baca yang Bang Juma katakan, Bang Juma seharusnya yang buka terus dibaca, terus saya yang mendengarkan. Halo. Halo. Katolik Protestan. Iya, kenapa Bang Juma? Kristen Bang, kenapa Bang? Buka kameranya. Masnya buka maskernya juga lah. Kalau memang gitu. Kenapa Kristen selalu ribut dengan masker? Yo, kan gini, Anda menyuruh saya bisa, saya meminta permintaan saya nggak bisa, kenapa? Pakai masker aja, buka kamera. Enggak lah, udahlah Bang, turun aja lah, dia nak makan BPK ini. Ya udah, turun sana Bang. Makan BPK dulu Bang, makan BPK. Iya, silakan. Halo Bang Juma. Iya, halo juga. Gimana tadi? Begitu tadi.
Ya seharusnya kan Bang Juma yang baca, terus saya yang mendengar. Siapa tahu salah. Di situ kan dikatakan bahwa aku melihat, kata Pak Bintang. Sorry bang, terpencet bang. Saya Islam, saya. Oke, makasih ya. Ketika aku berjalan-jalan, kata Paulus, ya, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu, katanya. Aku menjumpai juga sebuah kuil yang tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah? Bang Juma. Emang tulisannya di situ Theos? Di situ nama Tuhan saya sih. Jangan, makanya jangan dibedain bacanya bang. Kalau tulisannya ya dibaca tulisannya. Oh, enggak mungkin saya membaca original teksnya apa di situ. Ya kalau bahasa Indonesianya ya bahasa Indonesianya yang dibaca. Allah itu bukan bahasa Indonesia soalnya. Loh, gimana? Itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Quran itu bahasa Arab itu. Dari mana bahasa Arabnya? Lah itu ALLAH itu bahasa Arab dilatinkan. Ya bacanya apa? Allah. Loh, Bang Juma bisa nggak membaca? Gimana mengajarkan orang lain tapi Bang Juma nggak bisa baca? Allah itu kan Tuhan saya. Kenapa masuk di Bible? Iya, baca tulisannya ALLAH. Harus membacanya dengan kaidah bahasa aslinya dong. Ngapain Anda yang ngatur? Bang Juma yang seharusnya yang ngatur, jangan ngatur-ngatur lah. Ya itu kan nama Tuhan saya, Bang. Loh, yang lahir dulu Kristen atau Islam? Oh, jadi kalau Anda duluan Anda boleh ngambil orang punya gitu. Loh, kan Bang Juma kan bilang. Bang Juma bilang kami yang ambil memang kata Allah itu nama Tuhan saya. Kenapa masuk di agama Anda? Loh, dari mana kami ambilnya Bang Juma? Lalu dari mana kata Allah itu, dari mana diambil? Jangan dari mana dulu Bang Juma. Kok jangan dari udahlah. Agama pencuri memang gitu, maling. Udah diajarin Theos keberatan. Malu kau rupanya. Malu penyembah Theos. Woi, Kristen penyembah Theos, malu kalian. Sampai kalian harus menyembunyikan Theos itu dengan memakai nama Tuhan Islam. Halo, selamat malam. Halo bang. Salam juga. Salam. Buka kameranya silakan. Cukup ngomong saja bang. Oh, nggak bisa. Aturannya di sini buka kamera. Kalau memang gentleman bang, cukup ngomong saja. Kalau mau diskusi tentang agama buka kamera. Masa seragamnya keren jadi penakut gimana? Pokoknya bang, aku mohon jangan banyak alasan. Kalau ngomong, aku jawab. Kalau lihat seragam keren. Ya, aku jawab. Keren, seragam pinjaman gadungan kah? Aku mengucap salam. Coba jawab. Ya itu kan ucapan orang Yahudi. Anda bukan Yahudi kok nyamar-nyamar. Aku bukan nyamar, aku Kristen Protestan ini. Ya, Kristen mana ada kata shalom? Shalom itu salamnya orang Yahudi, Anda orang Kristen, ada-ada aja. Tapi ucap kami itu salam. Mau nipu, pakai nipu biar kelihatan orang Yahudi. Wah, orang Yahudi. Tapi yang ditahu cuma shalom-shalom doang. Ya gimana bang kalau ucapan kami itu cuma salam ya salam. Enggak dong. Mana shalom itu orang Yahudi punya, enak aja. Bang, aku nggak mungkin bilang salam atau assalamualaikum atau om swastiastu. Yesus bilang assalamualaikum.
Iya. Nggak mungkin swastiastu kan. Pasti salam. Tapi Yesus mengatakan Assalamualaikum. Ya, tapi kan nggak assalamualaikum, tapi kan salam. Kok malah dibeda-bedain kamu? Beda-bedain. Iya, Aku kan Bang. mengucap salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal. Itu Masya Allah. pakai baju tentara kok lidahnya pendek banget. Suruh buka kamera nggak mau. Kamu tentara mana? Kamu tentara mana? Aku bukan tentara, itu cuma editor. Ngapain pakai edit-editan gitu? Gadungan berarti. Gadungan itu. Ya, namanya editan di profil itu mah bebas. Ya boleh, tapi ini kan kalau Anda naik di Komal lintas agama, jangan berpakaian seperti itu. Itu ndak boleh. Nah itu. Kalau dinamakan profil itu nggak ada namanya membahas yang lain-lain. Ya Gurunda masih nomor. Nanti kirim ulang. Itu nanti nomor. Nanti cross check lagi Gurunda. Baik Bang. Baik. Gurunda. Makasih. Ya siap. Iya. Sebenarnya memang ya nasihati dia Bang. Nasihati beliau nggak boleh pakai seragam itu kan. Nggak boleh. Lintas agama harus netral kalau TNI. Ya, netral. Anda jangan jangan pakai pakai yang seperti itu terus naik di sini. Apalagi contohnya gini, coba Anda hujat kan tidak enak, nanti nama institusi itu jelek loh. Kamu itu dipantau loh, saudara ya. Kamu dipantau. Iya. Institusi yang lain itu nanti akan marah itu. Makanya buka kamera. Nah, itu kan bagus. Itu baru. Nah, itu keren. Gimana? Lanjutkan aja tentang apa itu agama atau apa. Lanjutkan, jangan banyak basa-basi. Jangan banyak basa-basi. Buka kamera silakan. Enggak, aku pokoknya ngomong. Enggak, di sini buka kamera, Abang. Ya kamu tadi aja nggak on cam boleh, sekarang kok nggak dibolehkan, ini gimana ini? Harus buka kamera diskusi agama di sini. Ini kebanyakan makan bangkai ini, makanya lidahnya pendek itu. Kita merasa sok pakai baju Muslim, tentara, kan? pakai baju Kita tentara. merasa Muslim itu janganlah kita benar sok Muslim. Kalau Musliman kan sama hal bohong. Nah, kenapa ganti profilnya? Kenapa? Iya, karena ini Tuhan kami. Bukan, tadi pakai baju tentara kenapa? Aku ganti. Itu kan udah aku bilang. Itu mau gertak-gertak di sini. Itu foto editan. Kamu mau gertak-gertak di sini? Saya bukan menggertak. Anda itu dipantau. Saya membahas tentang kebaikan. Saudara, Anda itu dipantau, daerahmu ditahu, ya. Aku tahu tempatmu loh. Ya. Gurunda saya dibawa aja Gurunda. Oke. Nanti, Siap. Oh iya, nasa cross check lagi itu yang nomor kemarin Gurunda. Baik. Makasih abangku, sehat selalu ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Bukan begitu caranya. Kita mau buka kamera, kita mau diskusi Bang, bukan mau curhat. Iya, tapi aku kan menjawab. Kamu bicara, aku menjawab. Buka kamera, mau nggak? Nggak apa, kalau udah tahu nama aku ini udah tahu semua. Ya ini. udah buka aja kameranya, kan disuruh buka kamera, apa susahnya sih? Aku ini nyium-nyium batu, lembah batu sama hati penghujat. Halo, selamat malam, Ibu Samosir Dumaria. Halo. Iya Bu, selamat malam. Buka kamera kalau Kristen. Kebetulan HP istri aku. Aku juga Bang Juma, favorit aku Bang Juma ini. Abang rupanya. Kirain Ibu tadi. Sorry. Bukan. Saya Panjaitan saya. Oh, siap. Cuman saya tadi saya cuma satu. Ya. Di dunia ini apa yang dibuat Islam?
Di dunia ini apa yang dibuat Islam menyadarkan oten supaya tidak gila permanen. Harusnya kamu jangan pakai celana karena celana kamu diborong Kristen. Jangan punya HP. Oh begitu, kalau begitu harusnya Anda jangan hidup di bumi. Karena bumi ini ciptaan Tuhan saya. Tuhan saya yang menciptakan alam semesta ini, bukan Tuhan Anda. Kalau gitu Anda cari tempat hidup yang lain. Karena alam ini ciptaan Tuhan saya. Alam ini tempat yang Anda tinggali itu adalah alam tempat hidup yang Anda lakukan itu adalah ciptaan Tuhan saya. Masker kamu, kau nongol. Dah ada tikus angin kau. Tikus angin kau. Ada di sini. Buka kameramu. Apa? Buka kamera. Jadi kamu di hutan aja kamu. Buka kamera. Kristen HP itu. Buka kamera. Mulai malam ini jangan pakai HP kamu. Buka kamera dong. Cuman itu aja. Buka kamera. Jangan punya HP Islam. Jangan punya HP. Jangan naik pesawat. Buka kameranya. Ya, tikus angin ya. Buka kamera. Gigi kamu sama dengan gigi babi. Sama dengan gigi babi hutan gigi kau. Buka kamera, nggak usah. Iya, saya buka kamera, tapi buka gigi kau. Buka kamera dong. Buka gigi kau. Buka kamera, tapi buka gigi kau. Kalau tidak sekali buka gigi kamu gimana? Jangan emosi lah. Bukan emosi. Bukan emosi. Apa yang dibuat Islam di dunia ini? Nggak ada. Oke, baiklah kalau kau menghina. Bukan mulut kau. Ini dengarkan ini, Bang. Dan nyambung kau, tikus angin kau. Hapus dari buku-buku, itulah penipuan terhalus dalam sejarah besar. Dan penghapusan itu terjadi pada tahun 800 sampai 1200 Masehi di Cordoba, Toledo, Granada. Dan 3 orang ilmuwan muslim inilah yang sudah mengubah dunia. Mereka adalah 1. Al-Khawarizmi yang hidup tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau adalah bapak aljabar dan algoritma. Bukunya Alkitab Aljabar wal Mukabalah yang menjadi buku matematika wajib selama 400 tahun. Yang kedua, Ibnu Sina yang lahir tahun 900 sampai 1037 Masehi. Beliau merupakan bapak kedokteran modern dunia. Bukunya adalah Al-Kanun Fitib atau The Canon of Medicine yang diajarkan di Universitas Eropa sampai tahun 1650. Yang ketiga adalah Ibnu Al-Haytham yang lahir pada tahun 965 sampai 1040 Masehi. Beliau merupakan bapak optik dan kamera. Bukunya Kitab Al-Manasir. Di situ beliau menjelaskan cara kerja mata dan cahaya. Kemudian ilmunya menjadi dasar pembuatan teleskop dan handphone yang kamu pakai hari ini. Lalu petaka datang tahun 1200 sampai 1500 Masehi, zaman penterjemahan. Titiknya di sini. Kemudian datanglah mahasiswa-mahasiswa Eropa belajar di Toledo dan Cordoba. Mereka belajar bahasa Arab, menyalin buku-bukunya dan pulang ke Eropa. Tahap 1, diterjemahkan. Nama Al-Khawarizmi menjadi algoritmi. Kemudian seiring berjalannya waktu menjadi algoritma. Yang kita kenal di bahasa Indonesia kan menjadi algoritma. Kemudian Ibnu Sina diterjemahkan menjadi Avicenna supaya terdengar seperti pelafalan Eropa. Dan Ibnu Haytham diterjemahkan atau diubah menjadi Al-Hasan. Tadi tahap pertama ya. Sekarang tahap kedua dihapus. Di halaman judul tersebut ditulis karya baru. Tidak ada kalimat yang mengatakan diterjemahkan dari bahasa Arab atau tidak ditulis oleh ilmuwan muslim. Gak ada itu. Tahap 3, sejarah ditulis ulang. Buku-buku sekolah di Eropa mulai tertulis. Aljabar ditemukan oleh matematikawan Eropa. Ditulis juga metode ini lahir pada zaman Renaissance. Padahal 300 tahun yang lalu sudah ada di Cordoba. Ini bukan mencuri buku, tapi mencuri kredit, mencuri hak. Generasi kita sekarang berpikir bahwa ilmu ini asalnya dari Barat, yang menciptakan Barat. Universitas Bologna Paris dan Oxford menggunakan kurikulum dari buku-buku ini. Tapi nama gurunya dihapus dari sejarah. Tetapi yang namanya ilmu itu tidak akan pernah hilang, tapi sejarah melupakan mereka. Maka tugas kita mengingatkannya kembali supaya penipuan 800 tahun yang lalu akan selesai hari ini. Kita ulang sedikit ya teman-teman ya.
Ketika nama-nama ilmuwan muslim dihapus dari buku-buku, itulah penipuan terhalus dalam sejarah besar. Dan penghapusan itu terjadi pada tahun 800 sampai 1200 Masehi di Cordoba, Toledo, Granada. Dan 3 orang ilmuwan muslim inilah yang sudah mengubah dunia. Mereka adalah 1. Al-Khawarizmi yang hidup tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau adalah bapak aljabar dan algoritma. Bukunya Alkitab Aljabar wal Mukabalah yang menjadi buku matematika wajib selama 400 tahun. Yang kedua, Ibnu Sina yang lahir tahun 900 sampai 1037 Masehi. Beliau merupakan bapak kedokteran modern dunia. Bukunya adalah Al-Kanun Fitib atau The Canon of Medicine yang diajarkan di Universitas Eropa sampai tahun 1650. Yang ketiga adalah Ibnu Al-Haytham yang lahir pada tahun 965 sampai 1040 Masehi. Beliau merupakan bapak optik dan kamera. Bukunya Kitab Al-Manasir. Di situ beliau menjelaskan cara kerja mata dan cahaya. Kemudian ilmunya menjadi dasar pembuatan teleskop dan handphone yang kamu pakai hari ini. Lalu petaka data tahun 1200 sampai 1500 Masehi, zaman penterjemahan. Titiknya di sini. Kemudian datanglah mahasiswa-mahasiswa Eropa belajar di Toledo dan Cordoba. Mereka belajar bahasa Arab, menyalin buku-bukunya dan pulang ke Eropa. Tahap 1, diterjemahkan. Nama Al-Khawarizmi menjadi algoritmi. Kemudian seiring berjalannya waktu menjadi algoritma. Yang kita kenal di bahasa Indonesia kan menjadi algoritma. Kemudian Ibnu Sina diterjemahkan menjadi Avicenna supaya terdengar seperti pelafalan Eropa. Dan Ibnu Haytham diterjemahkan atau diubah menjadi Al-Haisen. Tadi tahap pertama ya, sekarang tahap kedua dihapus. Di halaman judul tersebut ditulis karya baru. Tidak ada kalimat yang mengatakan diterjemahkan dari bahasa Arab atau tidak ditulis oleh ilmuwan muslim. Gak ada itu. Tahap 3, sejarah ditulis ulang. Buku-buku sekolah di Eropa mulai tertulis. Aljabar ditemukan oleh matematikawan Eropa. Ditulis juga metode ini lahir pada zaman Renaissance. Padahal 300 tahun yang lalu sudah ada di Cordoba. Ini bukan mencuri buku, tapi mencuri kredit, mencuri hak. Generasi kita sekarang berpikir bahwa ilmu ini asalnya dari Barat, yang menciptakan Barat. Universitas Bologna Paris dan Oxford menggunakan kurikulum dari buku-buku ini. Tapi nama gurunya dihapus dari sejarah. Tetapi yang namanya ilmu itu tidak akan pernah hilang, tapi sejarah melupakan mereka. Maka tugas kita mengingatkannya kembali supaya penipuan 800 tahun yang lalu akan selesai hari ini. Bluetooth disconnected. Begitu kawan-kawan sejarahnya. Jadi tukang klaim memang begitu. Orang juga sudah pada tahu kok. Jadi jangan emosi. Bahas saja, tugasku hanya mencerahkan kalian supaya tidak sinting permanen. Itu aja sih.